Ya, memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kalau logos itu perkataan, ya, kalau logos itu perkataan, tapi kalau hologos berarti yang berkata-kata, tapi kalau remata itu sabda yang diwartakan, yang diberikan. Masih ada dua itu, yang dua aku lupa nanti aku. Apakah Yesus itu pencipta alam semesta? Betul. Kenapa pencipta alam semesta dia ada sesudah ada? Kenapa pencipta alam semesta dia ada sesudah ada? Iya. Ketika Yesus ada di muka bumi itu, atau ketika dia dilahirkan, itu bukan awalannya saja, itu bukan permulaannya saja. Tanya deh, dari mana dia tahu bahwa sang pencipta itu ada sesudah ada? Dari mana narasi ini berasal? Buktinya Yesus lahir, dunia sudah ada. Makanya kalau kau nggak ngerti tentang apa-apa tentang Tuhan Yesus, ya bertanya. Jangan kau merasa paling paham, sehingga karena pahammu itu yang bersalahan, akhirnya kau menimbulkan pertanyaan yang salah. Paham nggak? Manusia-manusia seperti kalian inilah yang merendahkan agamamu sendiri sebenarnya. Ya, bagaimana kami merendahkan? Ya iya dong. Tahu nggak bro, saya kasih satu saran ya. Hanya orang bodoh yang merasa lebih paham isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Ngerti? Ngerti ya? Jadi nanti gini loh bro, saya bisa tes, saya bisa buktikan omongan saya ini. Kamu kan tadi sepertinya kan merasa lebih paham tentang siapa Tuhan Yesus itu, ya kan? Merasa paling paham. Giliran nanti saya tanya tentang agamamu satu aja, kau pasti gagal paham. Kau nggak tahu apa-apa. Mau kita tes? Berani nggak? Kita silakan. Oke ya, kita buktikan ya teman-teman ya. Mari kita saksikan. Ini bang. Di dalam surah Al-Baqarah 164 ya, kamu punya Quran silahkan buka brother. Ya, silahkan buka. Al-Baqarah 164 ya. Oke, di situ dikatakan pada masa penciptaan ya, pada masa penciptaan terjadinya langit dan bumi ya. Oke, pada masa penciptaan langit dan bumi terjadinya siang dan malam. Oke, ada bahtera yang berlayar di lautan. Ya, baru ada kata-kata selanjutnya ya. Bumi dihidupkan setelah mati. Yang saya tanya cuma satu aja. Ya, itu kok pada masa penciptaan, ya kan? Kok ada kapal yang sudah berlayar di lautan? Itu kapal siapa? Silahkan Bang. Silakan. Jangan pingsan dulu. Ya. Teman-teman dengarkan kan? Mulai bingung kan? Gagal paham kan? Itu yang wajib menjelaskan semua orang bingung tahu semua paham masalah itu. Iya, yang saya tanya kamu bisa jelaskan itu kapal siapa? Ya, kalau saya masalah kapal siapa itu saya kurang mengetahui. Karena saya gagal paham kan? Dengar teman-teman, gagal paham kan? Bukan gagal paham. Bukan gagal paham. Namanya gagal paham. Ayo saudara-saudara Kristen yang di bawah, laskar-laskar Kristen, ya laskar-laskar Kristus, typing haleluya dong, saudara-saudaraku. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Orang bukan gagal paham, kalau gagal paham bukan seperti itu kali ini. Tapi jujur, kami nggak tahu satu. Iya, jadi artinya apa nggak tahu kan, Bang?
Artinya kamu nggak tahu sama kekebalan iya, artinya kamu iya itu dia. Makanya gini dia bang, ya jangan di agama orang lain dan tentang Tuhan agama lain kamu merasa paling paham. Di agamamu sendiri kau gagal paham, ngerti nggak? Kamu ya beda bang, gagal paham dan dia juga tidak tahu. Belajar lagi ya dek ya, jangan malu-maluin ya. Setiap ucapan-ucapan kami Kristen mampu kami pertanggungjawabkan. Itulah kami Kristen. Semuanya. Ya. Saya tanya kalau memang mampu Bang Ipin jawab ya. Pertanyaan perihal Kamu tahu dulu, kamu kasih tahu dulu agamamu apa bang? Islam. Islam keren. Oke. Saya berharap kamu Islam yang keren lah, jangan seperti yang nenek yang tadi. Ya. Semua memalukan. Oke, pertanyaan saya untuk Bang Ipin ya kan, ini pertanyaan saya simpel. Kan di dalam ajaran Kristen itu disuruh sembah Tuhan yang Maha Esa ya. Tiga itu esa enggak? Kalau positif. Halo. Tiga esa. Pertanyaannya apa? Esa enggak? Pertanyaannya apa bang? Pertanyaannya apa? Kan Kristen itu disuruh sembah Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan saya, tiga itu esa enggak? Ya jelas lah tiga bukan esa. Coba aku tanya Di sama mana-mana, ya, di mana-mana orang pun tahu tiga itu bukan esa, karena esa itu satu-satunya. Ngerti Tengku? Jadi yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Tuhan yang Maha Esa dong. Kan masuk angin lagi kan? kalau kamu ada tiga gak bang? Jadi Guys, tolonglah saudara, saya paham ya, saya mengerti. Ya ada memang manusia-manusia yang memang kadal-kadal gurun seperti ini, tapi saya percaya, saya tahu banyak saudara-saudara saya Islam yang memang pintar, punya ilmu dan memang keren. Saya Dijawab dulu Bang Ipin. Ya, orang Islam yang ilmunya mumpuni. Bang Ipin, pertanyaan saya, ini kan pertanyaan. Katanya Kristen itu sembahnya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan saya, tiga itu esa enggak? Memang jawabannya Abang Ipin bilang tadi itu bukan esa, karena Maha Esa satu. Jadi yang disembah oleh orang Kristen kenapa Tritunggal? Itu pertanyaannya. Siapa yang menyembah Tritunggal? Coba ya dijelasin dulu Tritunggal itu bagaimana? Tunggu dulu Bang Ipin. Ini saya pakai tata krama waktu bertanya ya. Jadi mau dijawab Cuma gini bang. pernyataan yang memang abang pahami tentang diri agama Oke, apa. sebentar ya bang, sebentar ya bang. Iya, abang memang saya akui bang, abang punya tata krama dan punya etika, keren, abangku. Tetapi bang, apa yang abang ucapkan seakan-akan membuat satu penghakiman bang. Ya bang, bahwa kami Kristen menyembah Saya tiga. bukan menyatakan. Saya bertanya selaku orang yang awam Bang Ipin. Nah, sebentar. Mohon Abang dijawab bilang, dengan jadi- pernyataan yang jelas. Itu pertanyaan saya. Iya, bang. Jadi bang ini ya, oke nggak apa-apa ya. Saya maafkan, itu oke bang ya. Jadi bang gini ya. Satunya bang, bukan dua, bukan tiga ya. Nah, dengarkan ya bang. Makanya kredo kami seorang Kristen bang. Oke, kredo itu pengakuan iman. Teman-teman saudara-saudaraku yang di bawah juga yang Kristen, tolong ya, ini dicatat saudara-saudaraku dan dengarkan baik-baik. Kredo kami seorang Kristen bang, Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya. Jadi Adonai kami Yod-Heh-Vav-Veh itu Ehad, satu-satunya. Ditegaskan Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Tuhan kami itu Esa. Ditugaskan Tuhan Yesus. Berarti siapa yang ditegaskan Bambang, makanya usinya ditegaskan ya, bukan ditugaskan Bambang. Nah, ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 ya, bahwa
Tuhan kami itu Esa bang, satu-satunya. Iya, Oke, Esa. nah dengarkan ya bang. Ya. Ini saya menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami bang. Ya, nah nama Tuhan yang kami sembah yang satu-satunya ini siapa? Sesuai dalam Yesaya 42 ayat 8 namanya adalah Yod He Vav He YHWH. Ya, supaya lebih mudah disambungkan pakai huruf E, Yahweh. Itulah namanya yang kudus. Ya, namanya yang kudus. Dan Tuhan yang kami sembah inilah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa dan orang Israel sekarang. Sama. Ya. Nah, pada saat bang, Tuhan kami ini, ya Yahweh ini bang, eksistensinya adalah roh. Sesuai dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ya, roh dia bang. Ya. Tuhan kami yang satu-satunya ini bang, menciptakan dunia dan segala isinya, bumi dan segala isinya bang. Sesuai dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 bang, dia disebut Bapa. Ingat, jadi Bapa di sini adalah sebuah gelar, bukan pribadi atau oknum, tetapi gelar. Namanya pribadinya siapa? Yahweh. Sesuai dalam Yesaya 42 ayat 8 tadi. Nah, pada saat Tuhan kami yang satu-satunya ini bang, ya, menyatakan dirinya ke dunia ini bang, ya, oke, melalui rahim Maria yang adalah seorang manusia. Maria ini seorang manusia, perawan yang suci, yang dipilih Tuhan, ya, dia disebut anak. Oke, nah, anak. Jadi makna kata anak dan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ya, dia berkenosis, ya, atau mengosongkan diri atau mengecilkan diri. Makanya dia disebut anak Allah. Dan karena dia lahir dari perawan Maria, dia disebut anak manusia. Jadi anak Allah dan anak manusia di sini bang adalah gelar atau jabatan, bukan pribadi. Ya, pribadinya satu, yaitu siapa? Yod He Vav He tadi. Makanya pada saat dengar dulu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Bang Livi. Ini kan saya nggak apa-apa bang. Nanti kalau kamu mau bertanya lagi boleh. Supaya kamu, makanya gini. Kalau kamu bertanya, supaya nanti kamu mengerti. Ya, biasakan mendengarkan sampai klimaks, sampai selesai. Ya, kalau kamu mau berdiskusi, apa yang menjadi pertanyaanmu dari penjelasan saya ini, kamu catat dulu. Gitu, bang. Kalau orang yang bijak ya bang, ya, bukan memotong-motong pembicaraan, gitu bang. Ya, Bang Tengku, karena saya lihat abang orang yang beretika, makanya saya hormat sama abang. Ya, tapi jangan dengarkan ya, teman-teman, tolong. Jangan rasa hormat kami kepada saudara anggap sebuah kebodohan yang bisa dipermainkan, jangan. Ya, karena kami pun, ya, seperti teman-teman saudara yang lain tadi, saya permalukan kan, dan malu sendiri kan. Nah, jadi jangan ya. Selagi saudara masih dihormati, maka hormati orang lain ya. Oke, jadi pada saat Tuhan kami itu bang datang ke dunia ini menyatakan dirinya, makanya namanya disebut siapa? Yesua Hamasiah. Yesua itu artinya apa? Diambil dari namanya yang kudus tadi, yaitu Yahweh Sua atau Yasa, yang berarti Yahweh yang menyelamatkan. Sesuai dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jelas ya? Nah, setelah Tuhan Yesus kami itu bang, Yesua itu menyelesaikan misinya di dunia ini bang, dia kembali kepada kemuliaannya, ya, kembali kepada kemuliaannya, karena waktu di bumi dia berkenosis bang. Ya, oke, dan dia tidak meninggalkan kami orang yang percaya kepadanya sebagai yatim piatu, tetapi dia mencurahkan rohnya, ya, untuk menyertai setiap orang yang percaya kepadanya, memberikan kekuatan, penghiburan, ya, hikmat dan kebijaksanaan. Itulah yang disebut dengan Roh Kudus, Roh Sang Kudus, ya.
Roh Kudus di sini adalah gelar atau jabatan, bukan pribadi. Pribadinya siapa? God have a faith dari Yahweh tadi. Jadi Tuhan kami satu, Bang Tengku, gitu ya. Oke. Tuhan satu, berarti Roh Kudus itu berarti Tuhan Yahweh gitu. Keren, salut sama Bang penjelasannya. Lulus. Terima kasih Bang. Salam Terima kasih. Salam toleransi dari saya, Bang Tengku ya. Ya, jadi selagi saudara menghormati kami tidak akan pernah merendahkan saudara dan menyenggol agama saudara. Enggak. Kami sangat menghormati. Jadi karena Bang Tengku seperti ini, maka saya living menjadi orang yang lebih menghormati agama Tengku ini. Karena sikapnya yang memang mulia, menunjukkan kualitas imannya dan kualitas agamanya yang memang mulia. Seperti itu dia. Ya, terima kasih Bang Tengku. Oke. Ya. Nanti kalau mau bertanya lagi boleh ya, Tengku ya. Silakan. Ya, baik Bang. Oke, lanjut. Selamat siang Mas Rey. Selamat siang Mbak, Bang Livi, Mbak, selamat siang. Bang, saya mau bertanya Bang. Silakan. Ini yang mau menjawab Bang Livi apa Mbak Sarena? Boleh dibesarin lagi sedikit. Ini yang mau menjawab Bang Livi apa Mbak Sarena ya Mbak? Yang mau menjawabnya? Ada. Itu aku yang kalau aku semua menjawab. Oh iya. Jadi begini kan saya kan muslim, jadi kan saya udah tahu lebih paham kakak nih, kakak Sarenda sama kakak Liping yang lebih paham agama Kristen. Nah saya coba pengen dibacakan Matius 5 ayat ke-20 original teksnya Kak, coba. Aku di sini lagi gak pegang original teks. Bang Liping? Kenapa Matius 5:20? Enggak, coba kakak baca. Wah, kenapa? Mengenai apa? Ya kan saya bertanya. Yang ku tanya apa? Ini itu, oh itu ayatnya maksudnya. Ayatnya maksudnya. Iya Bang, iya. Oh di situ begini bunyinya begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan hidup ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah pertanyaannya, itu agama apa Kak? Silakan. Itu agama apa? Kan kau udah baca ayatnya. Iya, kata Yesus, kalau agamanya gak benar dari agamanya Yahudi, masuk neraka. Nah pertanyaannya, itu agamanya agama apa Kak? Oke, coba aku besarin Muhammad ya. Dengar baik-baik ya. Kalimatnya ini kan udah dijelaskan agama yang mana di situ. Iya, kenapa coba baca? Bentar, oke. Sebab aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, itu apa tuh? Agama yang mana yang kau tanya? Ini kan udah dijelaskan agamamu tidak lebih. Berarti yang ditanyakan oleh kita, berarti agama kita, kami yang mengimani kitab ini. Oke. Boleh nanya lagi Kak, next. Nah, silakan. Oke. Kan Yesus itu Maha Tahu, betul Kak? Iya. Nah, pertanyaan saya begini Kak. Coba sebutkan satu dalil di dalam Alkitab Yesus tahu Kristen. Coba Kak. Kristen itu pengikut Kristus, bro. Iya, coba. Kan Yesus Maha Tahu. Coba ada nggak di dalam Bible? Coba. Ada di dalam Yohanes 8 ayat 20. Yohanes 8 ayat 12. Coba bacakan. Oke. Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Barang siapa mengikuti aku. Jadi makna Kristen atau arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Oh iya Kak, thank you. Boleh next Kak? Oke, makasih. Boleh next nggak? Next pertanyaan boleh?
Ya. Sudah. Yang lain dulu. Satu lagi bang. Nggak usah. Satu lagi Cukup. bang. Boleh nggak bang? Udah cukup. Nanti kamu jadi murtad pula. Nggak usah. Dua cukup udah. Dua udah Satu lagi cukup. bang, kata simbahnya boleh tadi. Kata masnya boleh bang. Nah, nggak usah. Tadi kata masnya boleh. Lagian kan saya belum naik juga. Baru nanya. Boleh nggak satu lagi nih? Tadi kata kasarnya Nggak boleh. usah, Mas Rey. Kan saya Saya juga bilang nggak usah kenapa? dapat boleh nih. Biasa aja. Saya kan sudah bilang cukup. Kan kata masnya boleh itu gimana tuh? Yang punya rumah ini kan masnya. Yang punya rumah kan mas. Silakan Sarenda. Oh, yang ngikutin berita abang mau kalau lagi Satu lagi kok, nggak apa-apa kan? Satu lagi. Kak, kenapa aku gimana yang ribut? Silakan Ricky. Ricky. Shalom. Oh, shalom. Bang Ricky, shalom bang. Iya, Bang. Abang Kristen. Iya, lagi Kristen. Oh, apa bang? Aku apa pengen dengan apa aja kurang tidak kenapa bertanya dan beragama tapi pengen mendengarkan apa kata-kata yang jelas nanti. Oh, kamu mau belajar? Memahami apa artinya kitab dibaca waktu semua tentang kitab. Oke. Shalom bang, I love you. Shalom brother. I love you too, brother. Asik. Ya. Itu Naik bro Daniel. Kalau nggak naik, aku blokir ya. Serius ini. Iya. Junius. Monitor. Ya, selamat sore juga bang. Sore. Asik aja si Satrio baju hitam ini. Ya gimana Bang Junius? Ada yang mau ditanyakan atau sampaikan Bang? Ya nggak ada bang yang perlu kita sampaikan, cuman kita ngikut aja, kita mendengarkan apa perjelasan abang itu memang kuakui sadis lah. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Kita ini hanya hamba. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya. Malaikat. Ya, selamat siang. Selamatkan siang. Selamatkan siang. Iya, kamu agamanya apa bro? Agamanya alhamdulillah Muslim bang. Salam kenal Iya, oke bang. Karena memang di Kristen nggak ada malaikat pencabut nyawa bang. Cuma di Islam ada ya. bang boleh Iya. Boleh. Aku aja bang. Yakin cuma satu.
Kalau bertanya kalau cuma satu nggak usah, turun-turun aja, turun-turun. Nggak usah. Oke lah. Iya, kalau bertanya minimal mesti 3, 4. Satu Biar aja, Bro Daniel. Karena saya yakin otomatis ini nggak mampu jawab kalau cuma satu aja. Asik. Ya, nggak mampu jawab, Pak. Coba dulu, Bang. Siapa tahu memang benar-benar. Siapa tahu memang kami benar-benar nggak mampu jawab, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Ini semua bilang 3. Sebentar satu aja kalian yakin, saya yakin pasti kalian nggak mampu. Oh, jadi nggak usah ya. Oke, udah nyerah ya. Ini namanya nyerah sebelum bertempur ya. Udah kecewa sama temannya Bang. Nggak usah, jangan baperan, Bro. Kalau di room diskusi, di room grup jangan baperan. Karena cuman anak umur 5 tahun yang baperan, ya kan? Orang kelilipan, gini. Orang baperan itu tau nggak? Orang lagi kemasukan debu matanya kan, kelilipan. Dipikirnya main mata. Dengar dulu. Saya ini kan nggak mau, sebenarnya nggak mau ribut ya Bang. Kita sesama agama harus sudah dengar kalau di komal-komal yang sebelah itu kan cuma taunya menghujat. Padahal kan nggak ada artinya juga kan atau menghujat semua agama. Saya sudah trauma dengan kerusuhan Maluku Bang. Benar. Kejadian 99 Bang. Kerusuhan antara umat beragama Islam dan Kristen. Iya. Saya orang Indonesia bagian timur Bang. Jadi belajar banyak dari hal itu ya, teman ya. Mau tetangga juga orang Muslim, mereka baik-baik, sopan. Karena saya tidak mau saling menghargai aja lah Bang. Siap. Buat tidak ada gunanya kita mengolok-olok agama lain. Gini dia Bang Malaikat. Jadi kan teman ini si Satrio baju hitam. Ini bukan Satrio baju hitam ya. Satrio baju hitam. Agak lain. Dia ini kan Bang Malaikat. Dia ini Islam Bang. Islam. Cobalah dulu. Kita dengarkanlah dulu Bang ya. Abang nanti lihat ya. Selamat sore. Apa ini Bang? Selamat sore. Ya itu, saya tampilkan begini ada nama Mamat itu. Itu muncul tidak? Muncul tidak? Ya. Coba kamu tanya dia. Silakan kamu tanya. Mamat, Silakan. maksudnya apa? Bukan Mamat loh, bukan malaikat. Mamat. Jangan salah. Maksudnya namanya itu apa? Pakai belakangnya itu. Maksudnya apa? Maksudnya gimana Bang? Bukan malaikat. Bukan kamu Bro yang ditanya Mamat. Mamat itu malaikat. Ya malaikat, lihat tuh namanya itu. Itu bukan nama belakangnya. Ya kalau itu merujuk kepada Nabi saudara kita yang beragama sebelah. Kalau itu ya merujuk berarti itu memang menghujat. Saya pun akan marah. Saya tidak setuju. Ya. Cuman itu karena Yesus itu mulia bagi kami ya, tidak bisa. Kami tidak menghujat ya. Sabar dulu, kau atur dulu itu Islam yang bilang Yesus pam, Yesus begini, kau atur dulu. Kalau udah selesaikan, baru kau datang atur Mamat sini. Itu oknum beda. Oh sudah. Jangan samain saya sama oknum lain. Oh kau jangan sama, ya. Kau jangan samain. Uang Mamat ngikutin loh. Oke, gini lah dulu. Bang Satria. Tadi dari mulai. Yang maksud kau itu namanya apa? Memang nama aku ini nama siapa ini? Iyalah, Nabi. Orang juga tahu di lintas agama, tahu ya.
Saya Satria baju hitam, bukan Satria baju hitam. Ya, saya tidak membawa nama-nama yang lain. Iya, gini bang. Pahlawan, ya, hero, ya. Sabar. Kita klarifikasi bang. Di sini kan namaku Mamat Cabul, ya kan? Apakah nabi kamu cabul atau tidak? Tentu tidak. Ya, kalian narasinya sering menikahi Nabi Muhammad, menikahi 6 tahun. Nah, di situ rujukannya. Pemikiran Anda itu pikiran kotor. Anda pikiran kotor, udah menunjuk. Kalau kamu merasa jelas ya. Kalau dia udah menghujat nama Rasul. Ya udah lapor lah. Kalau kalian mau diskusi, ya diskusi lah, silakan. Tapi jangan membawa nama-nama yang istilahnya menghujat. Saya tidak pernah menghujat Yesus. Bagi kami Yesus itu ajaran kasih, ya, mulia, ya. Kalau bagi kalian Muhammad, Yesus itu Tuhan, ciptain Nabi Muhammad juga, ciptain Nabi Musa, ciptain negara Arab. Tapi kalian hujat. Saya bingung. Ya, kalau kalian mengaku Yesus itu Tuhan, ya. Gimana kamu merasa? Jangan membawa nabi-nabi, nama-nama. Aneh aja orang ini. Dari ususnya aja nggak ada, kelakuannya juga seperti itu. Tapi kok merasa gitu? Jadi introspeksi diri, lihat diri kita. Bukan dari para nabi. Apakah diri kita udah benar? Ayo kita atau tidak? Ayo kita Duduk. Nah, apakah diri kita udah benar? Ajarilah, kasihilah musuhmu. Itu yang mau bicarakan Yesus. Ya, Yesus itu mulia bagi kami, ya Nabi Isa. Ya, dia ajaran menuntun kita Tuhan. Nah, sekarang itu poin aja. Apakah nama nabi kamu seperti nama saya dan kelakuannya seperti yang saya tulis di atas atau tidak? Kalian itu selalu membawa narasi Mamat itu nikahin 6 tahun. Itu rujukannya. Saya tahu. Ya, saya tahu. Itu untuk siapa? Ya, pedofil lah, inilah, ngaca cermin diri Anda. Kalau Anda menghujat, otomatis mendapat dosa Anda sendiri. Apakah itu diajaran benar? Apa nih Satria? Ya lihatlah Bang Dani itu rujukannya nama nabi kita. Nabi kamu. Ya. Boleh diskusi tapi asal jangan menghujat. Apa mau didiskusikan? Jadi satu orang disalahin kena semua yang namanya Mamat. Ingat. Apalagi ntar ada yang nama Mamat. Kau disalahin. Mamat itu siapa? Siapa? Loh, saya tanya di kamu. Tadi Bang Living udah bilang kalau untuk hujat Nabi sebelah ya otomatis itu hujat. Udah salah. Iya. Terus? Ya dia itulah namanya ganti. Itu aja. Oh yang ini. Satu disakitin semuanya akan tersakiti. Satu Muslim itu bersatu. Rasulnya dihujat semuanya akan turun. Ingat itu, hati-hati. Iya. Siap, kami membela. Hak kami sebagai umat Muslim dan sahabat-sahabat Nabi rela mati demi Nabi Muhammad. Kalau satu makan di perang Uhud, perang Badar, ya. Kalau satu makan tai semua ikut nggak? Apa? Kalau satu Islam makan tai semua ikut nggak? Nah, kau udah hujat. Yeskiel 4 ayat 15. Yeskiel 4 ayat 12. Yeremia 4:22. Ayo baca dan saya framing.
pelan-pelan, tetapi serigala juga rupanya. Bukan main-main. Iya. Ternyata serigala. Iya, ngatur-ngatur Mamat. Emang Mamat itu Mamat. Panas orang-orang ini. Kalau kau ngatur Mamat di sini, kau malah bersik juga kau. Kalau kau ngatur Mama di sini, udah bang Mama ganti aja bang. Bang Living di mana Bang Living? Ganti aja bang, ganti akun naiknya, jangan pakai yang ini supaya jangan menimbulkan kebencian. Oke bang. Jumturnya Bang Living. Bang. Jumtur. Ya Bang. Ganti aja. Siap. Bang Living di mana Bang Living? Suka pula di mana? Apa pula usaha naik di mana? Aku mau ke sana tadi dulu, udahlah. Banyak kayak mau kesini dari tahun yang lalu ditungguin. Udah ya, Satria baju hitam. Nah, nanti brother, saran saya juga, nanti kalau ada saudara-saudaramu juga yang menghujat, membuat seperti itu, nanti kamu tegur juga ya, brother ya. Jangan gini loh, jadi nanti kalau orang lain nggak boleh, tapi kalau teman seagama kita boleh. Ya jangan ya bang ya. Itu aja. Ya. Oke, silakan naik teman-teman. Silakan naik yuk. Kita menunjukkan contoh. Lagian kita Kristen kan Tuhan Yesus mengajarkan kita, ya kita tidak untuk mengajak orang datang ke restoran kita tanpa harus menjelekkan restoran orang lain, untuk mengajak orang datang ke agama kita tanpa harus menjelekkan agama orang lain, ya jadi itu diajarkan Tuhan Yesus kita. Kita nggak perlu harus kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, ya kita memberitakan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan memang kita tersakiti, ya kadang-kadang kita difitnahkan segala yang jahat, kadang-kadang kita dihujat, ya tetapi itulah upah kita, ya. Jadi Tuhan Yesus kan bilang gini, jika kau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Jadi pada saat kita berbuat baik kepada orang yang memang sebenarnya tingkah lakunya dan ucapannya tidak layak untuk dikasih kebaikan, tapi kita berbuat baik, ya itulah upah kita. Upahmu ya. Besar di surga. Ya karena kita kan tahu bahwa misalnya kita di sini, saya, Sarenda, Anak Senja, Reiki, Jonius, Bang Daniel, kita di sini kan berapologet, kita mau naik ke media sosial ini berjerilah. Kita kan bukan untuk memuaskan ego pribadi dan hasrat sendiri, enggak. Tapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus kita. Ya. Iya, menyenangkan hati Tuhan Yesus kita. Jadi biarlah lewat tindakan kita memang dengan cara-cara yang berkenan di mata Tuhan Yesus kita. Iya, silakan saudara-saudaraku yang di bawah, kalau mau naik boleh ya. Oke.
Dema. Oh, ada 7 uteks. Oh, juteks. Kadang-kadang kalau udah tua gitu lah senja. Gak update. Ya. Silakan teman-teman ya. Kalau pengen bertanya silakan. Kami akan jawab. Halo Jutek. Ini sebenarnya yang dibahas apa sih? Soal agama ya? Enggak, Kak. Kita yang bahas tentang bukan semua agama, Kak. Yang dibahas tentang kekristenan dan Tuhan Yesus. Gimana, Kak Juteks? Ada yang mau ditanya? Terus masalahnya gimana? Jawablah Sarenda. Untuk bertanya saya nggak ada, cuman saya tidak yang meluruskan. Di masing-masing agama kan sudah diajarkan. Seperti Kristen itu diajarkan kasih bilang musuhmu. Memang itu sulit. Tapi itu diharuskan. Kristen di agama Islam sudah tertulis di surat Al-Kafirun 9 ayat 6, sudah tertulis Al-Kafirun 6 ayat 9. Saya lupa. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya sudah, ngapain lagi dibahas tentang agama? Jika tidak suka, skip video itu atau skip feed itu, selesai. Karena kalau kita bahas soal agama, ini terlalu sensitif loh. Nanti kita salahkan agama ini, kita merasa agama kita yang benar, kita masuk penjara, sikit-sikit lapor. Katanya perusahaan agama. Udah banyak saya lihat live yang membahas soal agama. Soalnya itu nggak boleh loh. Karena bagi manusia itu semua agama yang dianut dia itu benar bagi mereka. Sudah, Kak Juteks. Sudah. Oke. Jadi gini Kak Juteks ya. Jadi kami di sini Kak ya memberitakan kebenaran firman Tuhan tanpa harus menjelekkan agama-agama orang lain. Itu dia Kak. Itu standing posisi kami di sini Kak Juteks ya. Oke. Jadi kami bersaksi gitu Kak. Ya. Jadi kami tidak memakai cara-cara barbar. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kami Kristen. Kakak agamanya apa? Oke, jujur, simpel. Kakak agamanya apa? Saya mualaf. Hah? Oh, kakak sekarang? Iya, kakak sekarang Islam. Dari Kristen Islam. Nggak apa-apa, itu hak kakak dan itu kan sebuah pilihan ya, jadi it's okay ya. Kalau kakak sudah memahami hal yang seperti tadi keren ya, tapi banyak yang kita lihat sekarang kan, kakak juga mungkin banyak lihat di media-media sosial ini kan, banyak mualaf-mualaf yang punya karakter mantan gagal move on, sudah punya agama yang baru tapi sibuk menjelek-jelekkan agamanya yang lama yang sudah dia tinggalkan. Kan gitu ya, sudah punya pasangan yang baru tapi sibuk menjelekkan pasangannya yang lama yang sudah ditinggalkan. Nah, tapi kalau kakak punya pemikiran seperti yang kakak bilang tadi, keren, luar biasa ya. Jalani agama kakak yang sekarang, lakukan dengan baik ya, memperdalam agama kita sendiri dan kita mampu menghormati agama orang lain ya Kak Juteks ya. Gak apa-apa Kak. Nanti aku juga mau mualaf, mau jadi bidadari. Ya, jadi itu sebabnya makanya saya bilang tadi di semua agama itu kan sudah diajarkan masing-masing. Kalau di Kristen itu kan kasih.
Jadi hadis itu sudah tertulis di Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sementara kita kan tinggal di Indonesia yang diakui ada beberapa agama. Jadi maksud saya di sini, kalau bisa bagi kita yang agama Islam itu tolong hargai agama orang. Itu yang saya mau. Jangan paksakan kehendak kita sendiri bahwasanya agama kita itu yang benar. Tidak ada satu agama pun yang menjamin kita masuk surga kecuali pahala kita sendiri yang membawa kita ke surga. Oh, kami Kristen ada jaminan, ada kepastian nggak di dalam kekristenan? Saya pelajari. Iya, nggak apa-apa kak. Yang kakak pelajari is okay. Tapi di dalam kekristenan, karena kakak bilang tadi, tidak ada satu agama pun yang bisa menjamin. Kekristenan menjamin. Di dalam kekristenan ada kepastian. Bukan mudah-mudahan atau kemungkinan kak. Sorry, ya. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu dia. Kalau misalnya berdasarkan kebaikan kita orang ateis juga yang berjalan masuk surga dulu. Aku aja Tuhan Yesus. Oke, saya jawab ya bangnya. Saya aku jawab nggak nih. percaya kalau aku berbuat baik pasti aku masuk Saya surga. jawab. Iya. Sebenarnya saya tadi nggak mau berdebat. Saya nggak mau berdebat. Seperti omong Saya pun tidak mau berdebat kak. hanya amal dan ibadah kita. Ya itu di agama kakak. Hanya pahala kita yang bisa menjamin kita masuk surga. Kan itu kan bisa Itu di agama Tapi, kakak. oke, saya jawab omongan Bang Living ini tadi. Iya. Iya, Bang, keluarga saya, jujur, semua rata-rata pendeta. Maaf, saya bukan mengucapkan yang bukan. Maaf. Hanya satu omong saya mereka langsung gitu semua. Wih keren. Hanya itu tadi ucapan saya. Tak ada satu agama pun kita menjamin kita masuk surga kecuali amal ibadah kita atau pahala Coba kita boleh atau kebaikan kita boleh tahu kan? membawa kita ke surga. Nah, Karena siapa kita nama surga saudara itu kakak? Tunggu dulu. Siapa nama saudara kakak yang kakak bilang pendeta? Namanya siapa dan pendeta di mana? Dan pada saat kakak berkata seperti itu, dia tidak menjawab. Siapa namanya? Ya saya catat ya. Siapa namanya kak? Pendeta apa kak? Oke, dia apa dia di Medan, di Mandala, di gereja Betel. Pendeta Nama apa dia, namanya? aku kurang tahu. Dia adiknya bapak aku. Tapi saudara, kok malah nggak tahu namanya? Gimana sih? Gimana sih? Masa saudara kakak sendiri kakak nggak tahu namanya? Yang benar dong. Ini Bang Len tuh orang Medan loh. Kan dicoba dikali. Jangan tahu nama dia itu Jabe. Ya nggak mungkin dia nama-namain nama orang tua. Kan saudaranya kakak bilang kan, semua saudara saya rata-rata pendeta, betul? Kakak tadi kan bilang gitu. Semua saudara saya rata-rata pendeta. Satu aja omongan saya mereka semua diam. Kan gitu. Saudara loh. Artinya kakak kenal dong. Masa saudara kakak sendiri kakak nggak kenal? Yang benar aja. Ya? Bingung kan? Kalau kami bilang Martin Dodon, paham nggak? Satu kalimat itu semua mereka bilang. Kalau kami bilang Abu Martin, paham nggak? Paham nggak? Abu Martin Dodon. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau Ya saudara kalau kayak sekarang. satu darah. Sorry, sebentar, Jutex ya, kamu diam dulu. Sorry, saya nggak tahu apakah di agamamu yang sekarang kau diperbolehkan untuk berdusta atau enggak, saya nggak tahu, itu urusanmu. Tapi di room ini kau sudah menunjukkan bahwa kau berkata kau beragama Islam, tapi kau sedang berdusta, bersaksi dusta, ya. Jangan bersaksi dusta tentang sesama. Aduh. Bisa, ya. Saya sengaja tadi ikuti narasi-narasimu, Kak, ya. Itu menurut Anda saya berdusta. Iya. Kalau memang kau tidak berdusta, siapa nama saudaramu itu? Pendeta di mana? Yang pada saat kau berkata semua agama tidak ada yang menjamin surga kecuali amal dan ibadah. Tetapi ada seorang pendeta yang tidak komplain, itu something wrong. Ada sesuatu yang salah sama pendeta itu.
Ya, ternyata tidak ada rupanya. Kamu hanya sedang berhalusinasi dan kau tidak bisa buktikan. Itu loh Jutex. Ya, saya tanya siapa nama saudaranya, kau nggak tahu. Mengatasi murangkir. Iya, sekarang baru tahu. Tadi nggak tahu. Nah, sekarang kamu baru tahu. Tadi nggak tahu. Saya nggak mau mempublikasikan keluarga saya. Saya nggak mau mempublikasikan keluarga saya hanya karena masalah sepele seperti ini. Mengatasi murangkir. Nah, Jadi jadi keren. Narasi jadi Boleh aku aja main dulu. Nah, itu dulu teman-teman, lanjut. cari mengatasi murangkir. Boleh aku aja main dan aku ada anggap lawan. Kak, aku Medan dan aku tinggal di mana? Mana yang mana ya Kak? Cari. Main mana? Dari mana? Jalan Garuda. Garuda berapa Kak? Yang ku tahu rumah dia itu di depan apa? Di depan Tirta Nadi. Murangkir cuma dia Murangkir situ. Apa di situ Kak? Tirta Nadi. Pam Tirta Nadi. Di situ Kak lagi jaga GBI Kak di situ. Ya, itu gede Nah, bener. yang aku sebut rumah tulangku itu yang ku sebut mengatasi Murangkir tinggalnya di Jalan Garuda. Tulang Gereja dia di mana? Tak aku tanya. Tulang dia Kak bilang Martin Dohon, Om Martin Dohon. Berarti aku nggak tahu Om nggak beradik gitu. Aku orang pakai juga Kak. Iya. Yang sana Kakak bilang tulang. Ya opung kami Martin Dodon. Om Martin Dohon itu kalau dibilang adiknya bapak kakak itu dipanggil bapak udah. Bukan adik bapakku, opung Martin Dodon. Kan opung dan mamaku kan opung juga kan? Opung juga kami panggil kan, opung dan mama. Masih ada rekamannya Kak. Iya, opung dan mama kan opungku juga aku bilang kan, makanya opung Martin Dodon. Tadi Kakak bilang adiknya bapak, sekarang tulang dari mama. Kurang parah lu. Ini yang salah siapa? Kan sudah aku bilang opung Martin Dodon. Jadi dari mamaku kan juga opungku juga. Oh berulang lagi. Tadi Kakak bilang adiknya bapak. Kalau adiknya bapak, Pak Gabe. Oh beda lagi. Kami sama-sama beda lagi. Karena kalau adik yang dari bapak ini aku nggak tahu siapa namanya, tapi yang aku tahu namanya yang dari tulangku, mengatasi Murangkir. Udah, kan aku bilang ada beberapa keluargaku yang pendeta. Mau dari mama, dari bapak juga ada pendeta. Yang dari bapak, itulah Pak Gabe. Panggilannya Pak Gabe, aku nggak tahu nama asli dia. Tapi kalau yang dari tulangku aku tahu, mengatasi Murangkir namanya. Jadi Pak Gabe tinggal di mana? Tinggal di Mandala juga. Kalau si Gabe tinggal di Mandala, tapi yang ku tahu dia di Mandala Bypass. Tapi kalau tulangku ini Jalan Garuda. Garuda. Sejak aku sudah pindah agama, yang mereka yang nggak mau tahu lagi tentang aku, ya udah aku pun demikian. Garuda berapa Kak? Kamu cari. Tulang kakak Garuda berapa? Di depan Tirta Nadi itu nggak ada Garuda berapa itu nggak ada, cuma dia di depan Tirta Nadi. Cuma dia semua ke situ. Sampai bilang dari Mandala Bypass sampai Tanggok Bongkar itu aku tahu semua Kak. Dari Jalan Garuda. Iya, dia di Jalan Garuda. Alamat rumah dia itu cuma Jalan Garuda depan Tirta Nadi. Oh. Hanya itu yang aku tahu, Jalan Garuda. Di namanya mengatasi Murangkir. Di Mandala. Kalau yang di Mandala Bypass, di Mandala itu Pak Gabe. Di Mandala itu kan kerja GBI yang ada di situ kerja Pentakosta, BNKP, HKBP, sama kerja Semalungun. PKI itu ada. Iya, jadi tolonglah Kak, itu bohongnya itu agak disusun lagi gitu, biar percaya gitu loh. Percaya belum ya? Cukup, jangan cukup. Itu ada BB. AKI. Enggak, bukan itu. Poinnya kan bukan di situ, tetapi sudah ini. Oke, kita lanjut ke depan. Jadi belajar ya, Kak Jutex ya. Oke, yang kedua Kak gini. Tadi mungkin di agama kakak yang sekarang, yaitu mungkin yang diajarkan ya. Saya kurang tahu bahwa kakak boleh
sorga, yang mendapatkan sorga kalau yang melakukan amal dan kebaikan ya, amal soleh ya, Kak Jutex ya, gitu ya Kak? Benar ya? Gitu Kak Jutex ya? Keren. Iya. Jadi dan kakak percaya dan yakin akan hal itu, betul Kak? Ya. Betul dong? Iya. Nah, kalau boleh saya tanya Kak, satu saja ya, ini kalau boleh, kalau kakak bisa jawab ya silahkan, kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Ada nggak di dalam kitab orang kakak ya, yaitu agama Islam itu, ada nggak satu orang Islam yang memang menjadi Islam sejati, yang melakukan amal soleh dan kebaikan dan lantas dia masuk surga? Ada nggak yang sudah masuk surga, Islam yang sudah masuk surga, yang melakukan amal kebaikan soleh itu kan? Contohnya seperti mungkin salah satunya yang tertulis di dalam kitab kakak, aku bilang, bukan kutanya kakak udah pernah ke surga atau tidak. Misalnya kayak Nabi kakak, Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu kan dia Nabi ya, pasti melakukan amal soleh dan kebaikan. Apakah Nabi Muhammad itu sudah di surga sekarang? Di mana tertulis ayatnya dalam kitab kakak? Silakan Kak. Silakan Kak Jutex. Ya apa, aku nanti besok juga aku mau mualaf, mau jadi bidadari. Udah, saya enggak. Silakan Kak Jutex. Ternyata kena iming-iming surga. Tolong dilihat di belakang. Silakan. Mbak, udah kemana? Assalamualaikum. Udah kemana? Kebongkar semua. Ya silakan Bang Bila, silakan Bang, silakan. Halo, Bang Bilal. Bang Bilal. Dengar itu kawan-kawan muslim, dia ngaku ngaku mualaf, tapi begitulah pengakuan dia. Tapi Allahu Akbar dong, yang Islam tapi Allahu Akbar. Bapak Jutek belajar lagi lah teman. Katanya tadi semua pendeta di sekelilingmu, tapi kamu mualaf, mereka semua terdiam karena kamu bilang amal ibadah yang menyelamatkan, amal soleha. Kalau memang seperti itu, ateis yang gak bertuhan aja pasti selamat dong kalau dia melakukan kebaikan, dia anak soleha. Atau aku nih, biar bukan Islam, tapi kalau aku anak soleh, terus aku baik, pasti aku juga masuk surga tanpa masuk Islam, ya kan? Dia mikir. Host, Oi. mau bertanya host, boleh? Silakan. Menurut host, apa alasan Yesus Tuhan mengatakan kepada Matius 15 ayat 26,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa alasannya, Os? Iya, kalau baca itu jangan ambil satu ayat lalu datang untuk buat jadi premis di sini. Setidaknya baca konteks itu mengenai apa di sana. Ya, silakan boleh dijelaskan. Saya cuma udah. Coba kamu baca dalam satu perikop biar aku dengar dari sini, nanti aku jelaskan setelah ini. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus, Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Dari perikop, tahu perikop kan? Dasar, topik, judul, tema. Itu dari ayat 1 lah, Hos. Iya, kan ada perikopnya. Ya ini kan perikopnya udah terpisah dari ayat 21. Kematikan hasilnya. Saya berarti nggak lihat Alkitabnya terpisah perikopnya di ayat 21. Dan kau bawa cuma satu ayat. Aku bilang kau baca seluruh 21 mulainya lagi. Yesus pergi dari situ dan menyingkur ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita, jangan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, aku mau baca sendiri. Tunggu lah. Oh, kayaknya itu metafora deh, ya. Metafora. Kalau penjelasan aku semalam sama pendeta Kezia belajarnya kan gitu kan. Pendeta Kezia tahu kan? Atau mungkin beda aliran, aku nggak tahu ya. Aku cuma belajar aja, nggak membantah sih. Aku mau lihat. Kalau seekor anjing di situ palingan itu bahasa perumpamaan ya, metafora atau apa ya? Tunggu. Aku baru mau buka sendiri biar aku yang baca sendiri. Lagi hidupin ini ya. Matius berapa? 15 ayat 26, 21 sampai 28. Matius 15. Matius 15. Oh. Iya. Ada kan? Iya, itu kan ayat 26-nya mengatakan tidak patut memberikan. Oke. Dari perikop itu wanita Kanai yang percaya. Iya, aku tanya dari tadi samamu, apa perikopnya? Kau bilang gak ada perikop pula. Gimana sih bos? Aku udah bilang perikopnya mulai 21 sampai 28. Perikop itu tema loh bang. Kalau nggak tahu tema itu. Iya. Bukan dari ayat 1 tapi ayat 21. Berarti nggak dengar tadi kaos. Nggak ngerti perikop ini orang. Salah. Nih perikop ini nih tulisan yang orang blok hitam ini, wanita Kanai yang
Iya, itu tadi aku bilang mulai ayat 21. Hostnya minta mulai ayat 1. Dengar lagi yang bawah tadi. Aku bilang kau baca perikopnya. Aku kan minta dari ayat 1. Ya masa harus baca perikop? Padahal kalau dalam tulisan asli King James Version nggak ada perikop tuh. Botol pula ini orang lama-lama udah kucik juga. Biar kau tahu apa yang ceritanya mengenai apa di sana. Iya, kalau gitu jawab aja, ngapain perikopnya dipermasalahkan? Ini kan yang kutanya, kenapa Yesus mengatakan itu? Diam, aku yang baca. Dari tadi ditanya perikop, kau baca bilang gak ada perikop. Itu dari ayat 1, mulai dari 21. Yang kau tanya itu tema dari yang kau bahas itu mengenai apa? Ternyata ini mengenai wanita Kanai yang percaya. Dan setelah keluar dari sana, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanai yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan anak Daud, berilah aku kemurahan, anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya, dan sambil mendekat murid-muridnya meminta dia untuk dengan mengatakan, suruhlah dia pergi sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Nih ya, ayat ke-23 murid yang berkata ya, muridnya bilang, suruhlah wanita itu pergi karena dia berteriak-teriak dari belakang kita. Terus ayat 4-nya gini, dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Terus ayat 5-nya, namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya. Ya, ini yang bersujud ini wanita ya. Seraya mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Ayat 6-nya, akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, ya, akan tetap seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oke, namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi, Yesus berkata, hai wanita, besarlah imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuan itu disembuhkan. Ini kepercayaan wanita. Jadi maksudnya apa? Pertanyaannya apa sih? Kok gak nyambung? Coba sih waktu dia ditanya kenapa Yesus mengatakan kepada perempuan itu anjing. Bukan anjing, Yesus Mana anjing? Di sini mana tulis berkata? Ya tidak patut menyediakan roti yang disediakan. Ya itu, kenapa? Ini bro, itu maksudnya Yesus ingin menguji keimanan. Menguji. Emang Yesus nggak tahu keimanan perempuan itu sebelumnya? Bro, Dia itu nggak maha tahu menurutmu? Ini Ya saya tanya dulu sama kamu, anak senja, yang tukang uji itu siapa? Tuhan atau iblis? supaya nyatalah kuasa Allah di depan banyak orang. Enggak, yang saya tanya, yang tukang menguji itu mencoba itu siapa? Tuhan atau iblis? Iya, jadi begini bro, Tuhan ingin melihat kebesaran imannya, nyatalah dan nyatalah kebesaran Allah di hadapan banyak orang. Inilah makanya gue bilang kalau beda denom. Kalau sama pendeta Kezia lain lagi, semalam saya tanyanya. Sabar dulu bang, di sini itu ya. Ini jawaban pendeta Kezia gitu aja. Inilah akibat banyak denom Kristen ini jadinya. Diam dulu, aku menjelaskan kenapa sih ayat 26 ini bukan di situ ada anjing terus ada roti ya, ada 6 ya. Di sini itu Tuhan berbicara dalam bahasa metafora. Nah di sini itu Tuhan menguji perempuan ini, nih kan? Nah itu ayatnya. Nih, dia kan menguji di sini, menguji menguji imannya. Dia setia atau enggak? Apa jawaban perempuan dia 27? Benar Tuhan, karena anjing pun makan dari rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Apa ayat 28-nya? Pada waktu itu sambil menanggapi Yesus berkata, hai wanita, besarlah imanmu. Karena dia percaya, wanita itu percaya. Apa Mbak Yesus ini Kristen atau Islam? Islam.
ikut Kristus. Agama Kristen itu kan buatan iblis. Saya pengikut Kristus. Oh, Masion kau Zio. Mulailah nasinya bilang Masion. Jawab itu pun nggak bisa. Dasar kau sama kau. Suruh si Meeting Smile itu jawab kalau bisa dia jawab itu. Oh, Masion rupanya. Sama-sama kelihatan rupanya Zio. Pendeta Masion. Kau Zio, kau salah orang Zio. Jawab nggak ada sendiri. Aku tahu kau itu siapa. Udah Masion. Jadi lebih baik kamu semua Masion. Nggak usah diladenin. Mana dia? Ini kan tentang kepercayaan wanita yang diuji. Apa kalian idolapannya kan jawabannya karena besarlah imannya itu maka anaknya diselamatkan. Apa dia bilang? Benar, idol itu kan wanita yang berkata benar Tuhan, karena anjing pun itu makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ini cuma perkataan perumpamaan antara 26 dan 27. Dan ayat 28-nya apa jawab tulis? Karena besarlah imanmu itu, maka kau percaya, maka saat itu juga anaknya itu, anak perempuannya disembuhkan. Sudah ketahuan sudah kan Masion rupanya kan? Aku Ya, jadi di situ kan Tuhan Yesus memang kan membuat satu penolakan terhadap perempuan Sirofenisia itu, perempuan Kanaan itu, ya, karena tidak layak memberikan roti kepada yang diperuntukkan bagi anak-anak kepada seekor anjing, ya. Jadi itu Tuhan Yesus mau menunjukkan satu penolakan. Namun karena perempuan Sirofenisia itu ya mampu merendahkan hatinya dan dirinya serendah mutiara di dasar laut. Oke, makanya Tuhan Yesus itu hati yang Tuhan suka. Makanya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan perempuan itu pun mendapatkan mujizatnya. Ya, jadi dalam Roma 11 ayat 11 sampai 15 ya. Karena penolakan orang Israel akan Tuhan Yesus itu, ya, dan penyaliban Tuhan Yesus itu, maka berita keselamatan sudah disebarkan menjadi milik bangsa-bangsa. Gitu. Iya, jadi gini kan. Tadi sebelum dia ketahuan, dia mau ngantung saya udah begitu terbongkar, dia mau ngantung living. Jantung ada ketemu aku jadinya. Maka yang live dulu, nanti sambung lagi. Karena hari ini yang masuk ke komanku umat tipu-tipu semua. Satu naik nipu, satu naik nipu, satu naik nipu. Kok kerjanya yang naik hari ini nipu-nipu semua, nggak ada yang jujur. Maksudnya agak susah dia, ya kan? Itu ketahuan dia tadi, langsung begitu ketahuan langsung berserang ke living. Parah. Shalom semuanya, salam host. Salam. Kau